Oke, selamat pagi semuanya. Sambil menunggu yang lain, kita udah ada beberapa orang nih. Aku rasa udah bulan, pas banget bulan hari ini kita di episode terakhir. Terus kita juga udah baca juga nih beberapa cerita-cerita menarik dari kalian. Kita terang banget bacanya, kalian sangat excited banget, sangat apalagi sama-sama kayak gini kalian masih bisa mengusahakan diri untuk seproduktif mungkin untuk mendapatkan ilmu baru dan juga kita. Sebelumnya kita mau foto dulu nih sebentar untuk bahan kalian story nanti. Mungkin boleh di open cam dulu semuanya. Ada yang ketawa-ketawa. Ini adalah request orang yang ketawa, guys. Alvin atau Vian mungkin bisa open cam dulu sebentar sebelum kita mulai. Rosita coba open cam, Mbak Ros. Alvin coba ambil turun puncat. Duluan, guys. Bentar, Hes. Oke, dimulai aja kali ya. Kita capture dulu ya. Oke. Jadi agendanya hari ini kita akan kita step-step data analis itu apa aja sih, apa aja yang harus kalian tahu, terus and don'ts-nya apa, terus nanti kita juga ada beberapa apa ya, sumber menarik nih untuk belajar tentang statistik itu gimana, belajar tentang angka itu gimana dengan cara yang sangat menarik. Ini pembicaranya ada Kamaria. Kamaria ini udah berkecimpung nih di dunia data analis udah cukup lama banget ya Kak ya. Udah hampir 3 tahunan. Oke, silakan Kak Maria dimulai. Oke, halo semuanya. Screen tuh ketengok ya? Sedih sekali kita sedikit masih pagi ini, tapi it's okay. Let's still go with what we have right now. Jadi hari ini tuh nggak mau berat-berat juga nih, karena kita udah cukup berat kan. Kemarin kita udah ngobrolin pertama tentang deskriptif, kemudian inferensial, spesifik tentang kayak apa hal yang paling berpengaruh, predictive modeling, kemudian next thing-nya itu segmentation. Sekarang mau kayak nge-wrap up aja lagi nih tentang data analis 101 gitu. Nah, data analis itu siapa? Pastinya udah pada aware dan familiar. Data analis itu adalah BTW saya pakai headset dulu. BTW yang lain bisa nyobain kayak gini enggak? Ada blur gitu. Pada pakai HP ya? Ada pokoknya caranya tuh titik 3 di bawah kanan kalau pakai Chrome. Nanti ada turn on background blur. Oke, itu out. Jadi outline-nya kayak gini. Jadi siapa data analis pastinya udah tahu mereka atau profesional yang collect, process, perform statistical analysis of data. Yang tadinya raw data berupa unstructured atau structured, kemudian nantinya bakal ke-organize, kemudian nantinya dari organize itu kita bakal analisis, lalu ngelakuin analisis, kita dapat insights, dan nantinya actionable itemnya seperti apa. Nah, yang mau dibahas di sini tuh 4 hal aja, yaitu pertama tentang data analysis work circle, kemudian skill set, level, dan common mistake. Pertama work circle, sebenarnya juga udah dibahas di awal, tapi coba kita wrap up lagi. Sebagai data analis, it's important for us untuk tidak melulu hanya kayak pas dapet case study atau dapat bisnis problem langsung kita eksekusi, atau misalnya tolong dong pull data ini langsung kita eksekusi. It's important for us untuk ask question. What is the business problem? Kenapa lo minta itu? What is the objective of it? Apa sih hipotesis yang sebenarnya mereka penasaranin? Jangan sampai kita ya udah eksekusi aja, eksekutor doang. Sebaiknya tidak seperti itu. Nah, kemudian define metrics. After kita knowing apa sih sebenarnya business problems-nya, sehingga kita tahu metrics apa yang bersesuaian. Ngomongin tentang transaksi turun pada lagi ada campaign, means metrics yang bersesuaian itu sales kah? Atau campaign running-nya itu apakah? Konfigurasi campaign tersebut apakah? Hal-hal seperti itu. Kemudian
segmentasi dari usernya gimana kah, interaksi mereka terhadap campaign itu seperti apa. Nah, another thing is setelah kita udah tahu nih matriks-matriksnya apa aja, setelah kita udah tahu matriksnya apa aja, saatnya kita collect the data. Collect the data can be from data yang sudah existing di data warehouse kita, bisa juga ternyata data yang harus kita bangkitkan, entah itu misalnya kita harus kita bangkitkan atau harus kita kumpulkan, misalnya kita ngelakuin market study atau market research, kemudian bangkitkan misalnya kita ngelakuin observasi atau experimentation. Nah, habis sudah kita collect data, make sure kalau data yang ada itu adalah data yang memang sudah make sure data yang ada, kemudian kita lakukan data preparation, data understanding, lalu data preparation yang include juga cleansing data. Make sure seperti yang udah pernah kita tengok di week-week sebelumnya, saat kita cleaning data, make sure kita put important notes saat kita cleaning karena apa dan seberapa banyak effect to the overall data. Nah, selanjutnya setelah collect data sudah kelar dengan data preparation-nya, kita analisis datanya dengan bersesuaian sama tujuan dari objektifnya, tujuan dari analisisnya. Jangan sampai tujuannya itu lagi ngomongin tentang, balik lagi kayak tadi ngomongin penjualan turun padahal lagi ada campaign, kita malah sibuk ngurusin yang lain. Kita malah kayak lihat apa yang, kita pokoknya ngeliatin hal lain, padahal sebenarnya main objektif kita ini. Selalu kita balik ke main objektif kita tuh apa. That's the important of us as analyst. Kemudian setelah udah tahu nih, udah nganalisis, dan nggak usah terlalu deep dive. Maksudnya, it's good untuk kita jika kita have enough time untuk elaborate more. Akan tetapi make sure yang paling penting answer the main problem. Setelah itu kita bisa present findings. Oh, turns out transaksi turun itu walaupun campaign ada, gara-gara itu lagi hari H-nya tuh kompetitornya juga lagi banyak campaign dan ternyata konfigurasi campaign kita lebih kecil daripada mereka. Promo kita like cuma 5% padahal mereka diskonnya sampai sekian persen. Atau hal-hal kayak ternyata kita juga ngelakuin eksperimen lain yang ternyata jadinya tuh bias. Padahal kita ngarepin ideal data, akan tetapi ada juga campaign yang running, ada 2 campaign yang running, campaign A dan campaign B atau A/B testing yang running, sehingga kita nggak bisa secara ideal mengukurnya gitu. Dan kita nggak bisa serta-merta langsung compare, generalize itu. Tapi harus kita tengok dulu misalnya spesifik orang-orang yang tidak kena campaign A versus spesifik orang-orang yang kena campaign B dan sebagainya. Nah, kemudian data analysis skill set ini sendiri, aku move ke data analysis skill set. For sure, basic statistik adalah fundamental kita. Tapi tidak berarti hanya dengan basic statistik sudah cukup. Akan tetapi harus didukung oleh hal-hal lain yang sebenarnya sama-sama memberikan main contribution kepada data analis untuk memenuhi skill setnya, yaitu business understanding. Apalah artinya kita tanpa business understanding? Kita cuma nganalisis, balik lagi nanti kita cuma provide data. Nah, business understanding di sini maksudnya gimana? Maksudnya adalah saat kita tahu kalau misalnya company kita itu company yang bergerak di bidang elektronik, misalnya HP. Sehingga kita harus paham, oh kalau HP itu product cycle-nya itu setiap berapa tahun sih, let's say. Setiap 3 tahun mereka ganti. Atau misalnya ternyata kita di bidang obat-obatan, farmasi seperti itu. Atau ternyata kita di furniture, yang product cycle-nya lebih lama. Hal-hal seperti itu kita harus paham gitu. Itu sense of business understanding. Di mana kita bisa dapetinnya? Pastinya seharusnya bisa dimulai dari lingkungan kerja kita sendiri. Kita ask alignment from our stakeholders. Emang kayak gimana sih maksud lo? Emang kayak gimana sih yang ada? Tapi nggak menutup tapi nggak melulu kita harus di-fit oleh mereka. Akan tetapi kita juga bisa ngelakuin googling sendiri, asking another network, hal-hal seperti itu. That's the needs of business understanding, dan nggak melulu sebagai analis kita disuruh buat itu. Itu adalah kayak harusnya inisiatif kita untuk memahami itu gitu. Another thing is technical and programming skill. Dalam hal technical dan programming skill, nggak melulu semua bahasa harus kamu pelajari. Disesuaikan dengan peminatan kamu di mana. Ternyata disesuaikan ada 2 hal sih. Peminatan kamu di mana dan spesifik company tersebut menggunakan apa. Jadi nggak melulu karena ternyata company yang sekarang aku bekerja di sana
mostly itu menggunakan Google Data Studio misalnya, ngomongin tentang tools, let's say, Google Data Studio. Berarti nggak menuntut aku untuk memahami Tableau, let's say. Sehingga ya udah, sesuaikan itu adalah at very least tools yang perlu kamu pelajari. Bukan menutup kemungkinan kamu harus belajar yang lain, tapi itu at very least-nya. Begitu pula nanti ternyata di company aku selanjutnya, turns out untuk analytical-nya aku pakai Python, sehingga harus menyesuaikan. Oh ya udah, berarti kita perlu basic understanding of Python. Saat kita sudah memahami basic understanding-nya, seharusnya dengan mudah kita bisa tengok-tengok aja langsung googling Stack Overflow segala macam untuk lihat kalau misalnya kita ngeliat isu atau apapun itu. Another thing is problem solving and critical thinking. Kita nggak bisa cuma bergerak dengan apa yang balik lagi, kita nggak bisa cuma data provider, tapi benar-benar ngejawab apa sih yang lo tanyain, dan kita jawab. Saat dia nanya apa, kita jawab dengan apa itu. Siapa, kita jawab siapa itu. Mengapa, kita jawab mengapa itu, gitu. Dan critical thinking di sini juga termasuk dalam alignment with stakeholders. Jadi saat pertama kita dapat brief gitu atau suatu business problem, make sure kita punya alignment, kayak misalnya, emang kalkulasi ini menurut lo caranya gimana? Conversion rate yang lo maksud tuh matriksnya apa bagi apa gitu. Ada alignment di situ sehingga nantinya sudah sampai ujung, jangan sampai ada diskrepensi antara understanding kamu dengan understandingnya bisnis gitu. Another thing, dan juga critical thinking yang dimaksud adalah nggak semuanya yang diminta harus kita eksekusi. Kita harus bisa memilah-milah mana yang sebenarnya part kita sebagai analis, mana yang sebenarnya mungkin bisa mereka yang provide, misalnya. Gitu. Another thing is, setelah kita udah ngelakuin segala analisis, data visualization dan data storytelling. Jadi, nggak stop doang nih sampai kita ngelesain analisis, akan tetapi kita harus ngelakuin data viz, di mana data viz-nya itu adalah it's easy to digest for stakeholders. Kita harus sesuaikan stakeholders kita macam manusia seperti apa. Apakah mereka orang-orang yang mudah mengerti tentang grafik-grafikan? Apakah tidak? Jika mereka mudah mengerti grafik-grafikan, mungkin kita bisa dengan mudah langsung chop-chop ke sana gitu. Tapi kalau tidak mereka orangnya nggak begitu aware, teman-teman stakeholders kita ini nggak begitu aware, means mungkin kita perlu ngelakuin ada footnote kayak gimana sih ini being calculated, ini terms ini artinya apa, hal-hal seperti itu juga part of data visualization dan data storytelling. Jangan sampai kita harus tahu nih kalau misalnya A, B, C, D, E, harus kita ceritakan A, B, C, D, E. Jangan sampai A, B, D, C, E. Kita harus tahu kalau misalnya urutannya tuh kayak gimana sih. Apakah nantinya kita top to down, jadi dari atas dulu, kemudian kita elaborate each of it, atau nanti kita langsung bottom up, atau hal seperti apa yang kita inginkan sebagai analis yang paling tepat untuk menjawab problem. Communication skill for sure, saat sudah ngelakuin naninu, lalu kita share. Gimana sih hal-hal ini? Dan pastinya di communication ini juga saat nantinya dapat feedback dari stakeholders, kita juga bisa ngasih feedback balik lagi ke stakeholders, mungkin kalau ada misunderstanding yang terjadi. Jadi itu skill set-nya. Kemudian data analyst level. Data analyst level yang dimaksud di sini, jangan sampai berpikiran bahwa analis level yang dimaksud itu adalah kayak entry level, senior level, assistant manager, dan sebagainya. Level yang dimaksud di sini adalah level of you giving impact atau contribute in your company, yaitu pertama dari data provider yang most of itu tidak begitu punya business context. Jadi provide data tuh without knowing business problem from stakeholders gitu. Jadi kayak gue mau data transaksi 1 minggu kemarin, oke, send gitu. Itu namanya data provider. Next-nya itu adalah business advisor, yaitu saat gue mau data 1 minggu kemarin. Nah, gue sebagai analis, gue bakal nanya balik, emang kenapa, ada apa kemarin, dan sebagainya, sehingga, iya nih, jadi kemarin tuh gue lagi ngelakuin ini, jadi gue mau tengok ini, oke, berarti gue juga perlu provide another metrics, sehingga gue bisa kita combine, dan kita bisa tengok korelasinya, let's say. Sehingga nantinya gue bakal share, bukan cuma raw data, bukan cuma informasi berupa tabel atau grafik, tapi juga insight-nya apa, actionable step-nya apa. Next step of business advisor ialah inisiator. Jadi karena memang sudah memahami business understanding dan business context, bahkan kita bisa kayak by our own, tengok sendiri, oh ini ada tren yang aneh,
oh tren yang aneh sehingga kita ngerasa ini perlu di-discover dan perlu kita share ke stakeholders. Sob, ya, tim ternyata kayak gini nih, kita ada gini. Menurut gue harusnya kita adjust deh, naninu. Karena supporting datanya kayak gini. Itu adalah a very top level of data analyst. Jadi bukan berarti entry level, senior level, management level, dan sebagainya. In every level of that kind of position, sebenarnya kita bisa give kontribusi yang besar dengan cara sebisa mungkin kita jadiin at very least business advisor, dan next step-nya adalah inisiator gitu. Next thing is last one sebenarnya, data analyst common mistakes. Common mistake-nya itu adalah sebenarnya balik lagi si data provider tadi, yaitu all yes. Jadi kayak oke, tarikin ini, oke, gitu. Tarikin ini, ya nanti ya jam 2, udah, itu semuanya all yes. Which is, bisa aku bilang, dulu aku sering banget seperti itu di awal karir. Karena memang ada time masih lack of business problem, lack of business understanding, dan lack of apa sih yang harus aku catch up as analis, gitu. Dan hopefully dengan sharing ini, teman-teman saat nanti udah bekerja, atau mungkin sekarang udah kerja, biar lebih familiar lagi bahwa kita harus menghindari hal-hal seperti ini, gitu. Yaitu hindari jadi yes man. Kita harus kritis, tadi critical thinking. You believe in perfect algorithms, karena nggak ada yang namanya algoritma yang perfect. Itu semua disesuaikan dengan problem kita gimana, input kita tuh apa, hal-hal seperti itu. Lack of stakeholders management. Kita tuh kayak nggak bisa manage dengan baik stakeholders. Jadi ternyata stakeholders bilang, gue mau dong nanya tentang analisis ini, bisa ya besok di-share jam 3. Terus, oh ya, oke deh, gitu. Kita menyanggupi. Saat kita menyanggupi, tau-taunya udah nyampe malam, udah pusing, ternyata bingung. Besoknya lebih bingung lagi karena udah mau deadline dan sebagainya. Yang tepatnya itu adalah saat kalau misalnya tahu kalau misalnya itu ribet, atau mungkin pertamanya nggak ngerasa itu ribet, ternyata turns out pas sudah ditengok-tengok, udah sampai malam, itu ribet. It's good for us untuk chat our stakeholders, mention kalau misalnya, oh turns out complexity levelnya tuh segini nih, dan kayaknya gue baru bisa share resultnya itu by next 3 days. Dengan hari ini progres gue udah sekian persen di part ini, let's say, suatu hal seperti itu. Jadi bukan berarti kita dikontrol oleh stakeholders, tapi kita juga nggak boleh sampai mengecewakan stakeholders dari ekspektasi yang sudah sama-sama kita set. Saat kita bilang oke, means kita udah sama-sama ngasih ekspektasi, oke, berarti besok jam 3 sore. It's okay kalau misalnya akhirnya delay that, tapi make sure untuk still give update. That's the power of stakeholder management. Another thing is you don't clean data properly. Ini juga pasti teman-teman juga udah pada tengok dari kemarin-kemarin. Betapa berbedanya hasil analisis jika step awalnya aja tuh udah benar-benar beda. Hasil analisis di step awal ternyata ada analis yang ngedrop beberapa missing values due to some reason, ada analis yang ngerasa ini perlu di keep gitu due to some reasons. It will be very different in the very last result. Sehingga make sure untuk alignment juga, atau misalnya sharing ke sesama analis, let's say, kayaknya ini aneh, menurut lo gimana sih kalau gue gini-gini. Brainstorm is important. Brainstorming is important. Jangan sampai kita go with our own point of view, ternyata ada better point of view. Gitu, open-minded. Another thing is lack of understanding in data use. Bisa jadi tuh, jangan serta-merta kita udah ini mostly kepada teman-teman analis yang baru ya, karena ini yang some of it adalah yang saya lakukan dulu gitu. Ialah udah tahu nih tabelnya, let's say tabelnya adalah fact atau SD order summary. Terus pas ditengok, udah aja langsung run aja gitu. Turns out di situ ada yang namanya field-nya itu adalah status, ada juga field-nya itu adalah order type dan sebagainya, yang seharusnya seharusnya itu perlu gua filter, tapi gara-gara ya udah ngerasanya ya udah pakai aja, sehingga hasilnya beda. Di sini adalah lack of understanding in data use. Jadi harus mengerti data yang digunakan itu apa
gitu. Apa yang perlu kita filter? Lack of business context for sure, yang tadi sudah di-mention. You believe in best practice. Nggak melulu pasti bilang, oh kalau lo mau ngelakuin predictive modeling dengan posisi responnya seperti ini dan banyaknya variabel yang seperti ini dan sebagainya, berarti lo harus pakai metode A. Nggak melulu seperti itu. Iya, betul, itu adalah best practice ya. Kita try with it. Saat kita define ternyata setelah model evaluation atau apapun itu ternyata kurang tepat, means kita perlu open-minded buat ganti dengan metode lain atau hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita kayak, kan best practice-nya kayak gitu. Itu jadinya malah suatu alibi kita nyalahin si best practice. Padahal best practice is good for us untuk reference, tapi bukan berarti itu melulu jadi ideal case. Kemudian focus on data only, not the objective. Again, jadi kayak ya udah full aja gitu. Padahal objektifnya kayak ngawang gitu. Terus you blindly believe your data. Udah pokoknya gue percaya data gue begini gitu. Ternyata saat pengkoleksionan si data ini sendiri ada kekeliruan gitu. Jadi seperti yang kita tengok, misalnya ada data hasil revenue-nya misalnya ada yang Rp1 dan sebagainya. Enggak kok kayaknya bener. Enggak melulu seperti itu. Saat kita tengok nih statistik summary-nya, min max-nya berapa dan sebagainya, kita bisa ada suatu sense of, ini kayaknya aneh deh. Sehingga kita share ke misalnya data engineer kita. Ini kenapa ya? Menurut lo kenapa? Atau mungkin kita tengok sendiri, tracing dari query yang ada. Oh, ternyata source-nya tuh kayak gini dan sebagainya. Sehingga nggak boleh blindly believe our data. Tapi mungkin ternyata kita perlu give adjustment supaya itu lebih tepat gitu. You don't understand difference in tools and metrics. Sekian sekilas info. Itu ada source-nya di bawah. Itu yang bisa aku share. Semoga itu bisa menjadi data analysis 101 suatu 15 menit session. Sekian. Thank you, Kak Maria. Insightful banget. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan aku ya, yang disampaikan Kak Maria ini nggak terkhusus untuk para data analis, tapi untuk juga di semua bidang. Kita harus benar-benar mengerti apa case yang kita kerjakan, karena kalau misalnya kita salah mengerti case yang kita kerjakan, itu akan impactful sama objektifnya, sama hasilnya nanti akan, kalau misalnya kita nggak ngerti, nanti hasil yang kita keluarkan juga akan sia-sia karena nggak nyambung dengan yang diinginkan atau yang seharusnya terjadi. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai skill set ini? Wah, masih ada baru bangun tidur nih kayaknya nih, Kak. Nggak. Si Vian kayak gini-gini. Nggak. Ini siapa? Oh, Faras juga begini-gini. Terus Irfan sibuk ngetik. Proses dulu, Kak. Oke, siap. Oke. Mungkin Faras ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Ada dari Farah nih, Farah. Kak mau tanya, kalau misalkan project data dari suatu company itu hanya membuat dashboard aja untuk klien, apa yang sekiranya bisa diimprove supaya nggak cuma bikin dashboard aja. Dan kalau mau analisis lebih dalam, pihak kliennya nggak menanyakan gitu. Silakan Kak Hesti. Oke, jadi kalau misalnya spesifik request-nya itu tentang dashboard, hal yang perlu saat ngomongin dashboard means bukan analisis ya, tapi hal yang perlu kita critical thinking ialah apa sih sebenarnya matriks-matriks yang penting untuk dashboard yang ingin kita tengok. Let's say ngomongin tentang daily transaction, apa sih matriks-matriks yang penting menurut lo? Dari situ juga kita bisa nanya juga tentang ada nggak sih suatu hipotesis-hipotesis yang mau lo buktikan. Misalnya hipotesis bahwa menurut gue kita punya spike of transaction di weekend. Misalnya kayak gitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan, grafik yang diperlukan, contohnya di dashboard-nya itu bisa jadi weekday-nya itu apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian gimana transaction-nya. Jadi agregasi di situ. Sehingga bisa ketengok, ternyata emang bener nih ada spike di atas di weekend. Hal seperti itu bisa define di situ, suatu hipotesisnya. Another thing is pokoknya intinya nanyain apa aja yang penting bagi mereka dan apa yang mereka penasaranin, dan part kita adalah critical thinking of it. Kemudian selanjutnya adalah kita ngelakuin storyline. Berarti yang paling atas itu yang penting adalah misalnya highlighted matriksnya.
agregasi dari ini, average of spend, average of basket value, atau apapun. Kemudian kedua itu adalah yang penting bagi mereka adalah tentang revenue, sehingga kedua adalah revenue. Kemudian yang ketiga bagi mereka yang penting apa. Tapi saat mereka bilang, oh yang penting bagi gue tuh ini, bisa nih kita critical thinking yang balik lagi. Tapi menurut gue tuh, ini nggak sih suatu hal seperti itu. Di situ adalah part of brainstorming. Bukan berarti kamu paling kamu paling benar, si stakeholders paling benar, tapi kita sama-sama melengkapi, mana tahu point of view kita give a better idea untuk stakeholders gitu. Jadi mungkin partnya di situ, tapi bukan tentang beneran analisisnya. Itu Kak Intan. Thank you buat Farah BTW, walaupun dia tutup kamera. Oke, mau menambahkan dikit, kalau untuk pembuatan dashboard itu dikembalikan lagi sama stakeholdernya. Jadi memang ada yang benar-benar cuman dashboard biasa, deskriptif aja. Ada juga yang pengen sampai analisis detail. Ada juga yang ingin sampai minta dibuatkan saran. Nah, kalau untuk sampai dibuatkan saran, memang kita ada analisis yang lebih mendalam lagi, untuk deep dive lagi, datanya itu seperti apa. Jadi kita bisa menyarankan berdasarkan data yang kita punya. Jadi itu akan lebih applicable, akan lebih sesuai juga dengan yang data yang ada di lapangan. Jadi sarannya nih nggak ngawang nih, gitu. Tapi tetap saran-sarannya itu kita juga harus ada basicnya. Jadi misalnya kalau sarannya berdasarkan untuk menyarankan dunia komunikasi, kita juga harus mempelajari dunia komunikasi itu seperti apa. Oke, ada lagi nggak yang lain? Oke, Farah. Oke. Mau sedikit nambahin, Kak? Boleh Kak Ojan, boleh juga open cam Kak Ojan. Boleh. Iya, kalau Ya, Sita bentar, juga ini nanti agak ya, error mana tahu ya. mau nambah. Maaf. Tadi kan ngebahasnya terkait stakeholders nih. Dan ada juga di materi tadi juga disebutin ada stakeholders management ya. Dan itu sangat penting banget sih. Tadi yang nanti di dunia kerja dan sebagainya, kita sangat penting untuk bisa manage. Gak cuman manage hubungan kita sama stakeholder, tapi juga manage antar timnya juga. Nah, itu penting. Nah, stakeholder management ini based on experience juga, based on pengalaman. Ketika kita nggak ngerti, atau tadi ada kendala nih, wah ternyata awalnya menurut kita ini mudah. Bukan mudah ya, kayak, oh ini bisa lah, kita bisa lakuin. Tapi ternyata dalam proses menemukan kendala yang emang baru kita ketahui ketika kita melakukannya. Nah, ini benar-benar lebih bagusnya kita harus menyampaikan hal itu ke stakeholders. Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika kita menjelaskan itu dengan benar, maksudnya emang reasonnya pas gitu, itu stakeholders pun akan ya udah emang benar karena emang kondisinya seperti itu. Nah, itu penting, jangan sampai gara-gara hal itu kita berusaha untuk nyelesain sendiri, hasilnya nggak maksimal, bahkan malah ngaco, dan stakeholdersnya malah jadi nggak puas, itu malah jelek kayak gitu. Begitu pula dengan tadi dashboard, kita ngomongin dashboard. Nah, itu juga jangan sampai kita berekspektasi sendiri, bereksperimen sendiri, bener-bener memastikan stakeholdersnya kebutuhan apa, kita kasih ide yang lebih bagus, nanti saling brainstorm. Nah, itu sih mungkin tambahannya. Jadi bisa membantu teman-teman buat manage stakeholder. Untuk pengalaman pun pas di kantor sebelumnya yang di kopi-kopian itu, bahkan seorang co-foundernya pun ketika saya jelaskan dengan alasan yang jelas, misal, oh Pak, ini gara-gara database-nya seperti ini, beliau pun jadi, oh iya paham, karena emang alasannya jelas dan benar gitu. Kenapa request tersebut delay atau tertunda, kayak gitu sih. Terima kasih. Sama-sama, Kak Fauzan. Ada lagi mau menanyakan mungkin Hari sebelum sign out? Ada yang mau ditanyakan atau ingin menanggapi? Iya, boleh menanggapi loh, nggak melulu hanya bertanya. Udah Kak, udah keren. Kalau suka tadi ngeliatinnya. Oke. Mungkin nanti kita lanjut ke presentasi ya Kak Maria. Aku mau tambah satu hal. Jadi ini ada satu quotes dari bos aku yang menurut aku ini sangat relatable buat para data analis. Jadi statistik itu hanyalah sebuah tools. Kita nggak boleh egois, kita hanya mempelajari statistik itu aja sampai mendalam banget. Tapi kita nggak mempelajari hal-hal lain. Itu percuma, nggak akan kepake sama sekali statistiknya. Jadi yang harus kita pelajari itu adalah kita belajar sedikit tentang banyak hal. Jadi kita mengetahui beberapa hal yang banyak,
nggak usah sampai detail, misalnya kita berkomunikasi sampai detail tuh nggak perlu, mungkin kita bisa tahu sampai skinnya aja, itu nggak apa-apa. Karena semakin banyak kita tahu tentang banyak hal, itu akan mempermudah kita untuk mendalami sebuah case. Seperti itu. Itu dari aku, mungkin bisa kita lanjut nih ke presentasi, Kak. Pertama nih ada dari Hari. Silakan Hari. Ini Hari menarik banget case-nya tentang HR. Kalau nggak salah ada yang kerja di HR juga. Siapa ya? Aku lupa deh. Ada yang kerja di HR juga nggak ya background pekerjaannya? Alvin bukan sih? Yang itu yang turun puncak? Alvin ya? Iya. Oh iya. Kemarin katanya ngurusin payroll, makanya submitnya telat. Iya, betul. Ya nggak apa-apa, paham kok akhir bulan, pajak gitu ya. Nggak paham. Oke, silakan Hari. Silakan aku Oke, sampaikan Kak. ya. Udah kelihatan belum, Kak? Oh, ini udah. Belum. Bentar ya, Kak. Kalau Google Meet nih emang agak berat bandwidth-nya. Coba aku bantu sebentar ya. Udah, Kak. Udah aku coba. Sebentar. Masih proses kayaknya. Udah belum? Belum ada. Belum muncul ya? Di sini Google Meet is sharing your screen. Belum muncul sama sekali, Kak. Diulang coba. Coba ya, aku coba ulang ya. Wah, dia kagak mau dipencet presentasikan sekarangnya, Kak. Yang Dari Kak Intan kali ya. Itu bisa. Mungkin agak delay. oh, emang agak delay ya? Waduh. Kalau nggak boleh ini aja, Kak. Oh ya udah, aku bantu aja ya. Minta tolong iya, Kak, diitin aja. Baru muncul dia. Oh, ini udah muncul belum? Oh ini Udah. dari aku atau mau aku stop? Hilang lagi. Ini dari siapa? Oh, Ini dari Kok ngakak sih? Sibuk. aku nge-lag banget. dari Hari. Coba bisa nggak? Oh di aku di Hari tuh cuma huruf aja gitu. Irfan udah ketawa-ketawa tuh. Udah aku tutup presentasinya. Ini sekarang Kak Intan yang lagi present. Oh ya. sorry guys. Iya, emang kalau Google Meet nih kayak gini nih enaknya sih aku. Oke, silakan Hari. Oke. Udah? Oh, dan. Oh, sorry. Maaf. Nih. Waktunya 5 menit ya, Hari. Oke, Kak. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Jadi, kenapa aku milih case HR Analytics? Jadi, kalau boleh kilas balik dulu, aku pernah ikut suatu kayak training atau webinar gitu tentang bahas ini. Terus dia tuh pakainya RapidMiner. Nah, jadi aku kayak penasaran kalau pakai tools lain tuh kayak gimana sih cara ngejalaninnya. Nah, aku latar belakangnya kayak gitu. Terus yang kayak gini aku dapetin hasilnya pakai Pandas, dan itu kayak menurut sesuatu yang baru, pakai Pandas Profiling namanya. Nah, jadi ya bagus juga sih menurut aku toolsnya. Nah, di sini dataset ini berisi tentang 15.000 observasi karyawan dan 10 variabel. Nah, di sini memang ada data yang duplikat, cukup banyak juga, tapi di sini aku nggak delete karena nggak punya informasi apa-apa tentang data yang duplikat, karena observasinya emang 15.000, takutnya ada yang beneran sama dan ada juga yang enggak kayak gitu. Jadi akhirnya aku pilih untuk tidak menghapusnya. Boleh di next, Kak. Nah, untuk describe-nya, jadi dilihat dari variabel yang quick itu atau turnover. Nah, perusahaan mempunyai tingkat turnover sebesar 24% atau pergantian karyawan gitu. Terus juga dari variabel kepuasannya, level kepuasan, rata-rata kepuasan karyawan itu 0,61. Boleh di next, Kak. Nah, ini kalau lihat dari korelasinya, ada korelasi yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, yang positif itu antara project count dengan evaluation, juga project count dengan average monthly hours,
average monthly hours dan evaluation. Nah, terus untuk yang negatif, satisfaction versus turnover. Nah, kalau untuk yang positif itu berarti ketika karyawan menghabiskan lebih banyak waktu dan melakukan lebih banyak proyek yang akan dinilai sangat tinggi. Nah, untuk yang negatif, kita bisa mengasumsikannya kalau orang cenderung lebih banyak meninggalkan perusahaan ketika mereka kurang puas. Nah, ini sesuai dengan dasar teorinya sih. Kemudian boleh di next, Kak. Nah, untuk dari grafik ini, sebagian besar karyawan yang keluar memiliki gaji yang sedang atau rendah. Terus juga, hampir tidak ada karyawan yang pergi dengan gaji tinggi. Ini kan kalau kita lihat dari diagram belakangnya, terus juga karyawan dengan gaji rendah dan sedang itu yang mempunyai kecenderungan untuk keluar dari perusahaan. Boleh di next. Nah, ini kalau kita eksplorasi lagi, jadi di departemen ada departemen apa aja sih yang mempunyai tingkat turnover yang tinggi. Jadi ada departemen sales, technical, dan support. Terus juga departemen manajemen memiliki jumlah turnover terkecil. Nah, kemudian lebih dari kalau kita grafikan antara project count dengan turnover-nya, lebih dari separuh karyawan dengan 2, 6, dan 7 proyek keluar dari perusahaan. Kemudian mayoritas karyawan yang tidak keluar dari perusahaan memiliki 3, 4, dan 5 proyek. Nah, di sini bisa dilihat juga semua karyawan dengan 7 proyek keluar dari perusahaan. Jadi ada sesuatu yang perlu kita highlight di sini tentang yang orang-orang yang memegang 7 proyek. Bisa aja orang itu merasa kecapean dan terlalu porsir kerjanya gitu di perusahaan itu. Gitu. Kemudian, nah ini setelah melakukan decision tree, jadi dapat random forest-nya, jadi dapat 3 feature utama yang mempengaruhi. Ada kepuasan, lama bekerja di perusahaan, kemudian evaluasi karyawannya. Kemudian, nah ini agak kurang jelas, tapi ya ini model yang aku dapat. Untuk model, jadi nggak apa-apa di next aja. Nah, ini model ini aku dapat pakai random forest sama decision tree. Nah, ini aku lebih suka examnya. Jadi, pertama, karyawan yang keluar itu saat mereka kurang kerja, yaitu kurang dari 150 jam per bulan atau 6 jam per hari. Ini bisa mengindikasikan kalau mereka tuh merasa tidak percaya diri, jadi aku nggak dikasih kerja lebih ya, jadi mereka merasa berpikir, bisa aja gitu kan, ya kalau kita kata sekarang tuh kayak insecure gitu lah. Nah, terus ini juga umumnya karyawan keluar saat mereka terlalu banyak bekerja. Nah, ini juga tadi, jadi yang kedikitan salah juga yang kebanyakan salah gitu kan. Nah, terus ini juga karyawan dengan evaluasi yang sangat tinggi atau rendah harus dipertimbangkan untuk tingkat turnover yang tinggi. Nah, karyawan dengan gaji rendah hingga menengah adalah bagian terbesar dari tingkat turnover, dan karyawan yang memiliki 2, 6, atau 7 proyek berisiko keluar dari perusahaan. Nah, kalau yang 2 ini mungkin yang sedikit, 6 dan 7 ini yang terlalu banyak. Lalu, kepuasan karyawan itu indikator tertinggi untuk keluar masuknya karyawan. Juga karyawan yang sudah 4 dan 5 tahun di perusahaan harus menjadi pertimbangan untuk tingkat turnover yang tinggi. Nah, tadi kan karena salah satu feature yang berpengaruh ada years at company kan. Nah, terus juga ini kepuasan karyawan lama mengabdi di perusahaan dan evaluasi ada 3 faktor terbesar dalam menentukan turnover. Boleh di next, Kak? Nah, saran dan rekomendasi. Jadi, aku sukanya di sini karena ini ilmu sosial, jadi benar-benar dinamis menurut aku ya. Kita nggak bisa mengambil semuanya. Jadi, di sini yang pertama, dalam masalah retensi karyawan, daripada sekedar memprediksi apakah seorang karyawan akan meninggalkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, disarankan lebih baik memilih memperkirakan kemungkinan dia akan meninggalkan perusahaan. Jadi kan, kita kan udah punya model, dan dari situ kita bisa lihat kira-kira bakal karyawan mana tuh yang bakal mempunyai probabilitas untuk keluar gitu kan. Nah, di sini bisa aja kita kan kayak kalau aku ngasih case tuh sebenarnya ada juga orang yang sering terlambat, jadi jam kerjanya itu nggak penuh, tapi karena dia tuh lebih suka untuk menghabiskan waktu dulu dengan keluarga di rumah gitu kan. Jadi akhirnya dia kayak agak-agak terlambat, tapi nggak apa-apa demi keluarga kayak gitu kan. Jadi karena ini ilmunya dinamis, jadi dia jadi ini tuh sangat disarankan untuk lebih baik dilakukan wawancara dulu kepada karyawan yang mempunyai probabilitas untuk keluar. Terus juga mungkin bisa dengan memberi peringkat karyawan berdasarkan kemungkinan mereka pergi,
lalu mengalokasikan anggaran insentif terbatas ke contoh probabilitas tertinggi. Nah, memberi insentif ini sebenarnya benar ada salah juga, tapi ada positifnya seperti ini. Ketika kita mengasih insentif ke misalkan yang orang terlihat akan keluar sebenarnya tidak, itu kan sebenarnya kita agak rugi gitu kan kalau dari segi perusahaan. Tapi kita mempunyai keuntungan, kita tuh mempererat relasi gitu kan, kayak memperbaiki koneksi gitu. Tapi kalau kita misalkan nggak memberi insentif dan ternyata yang di situ orangnya itu emang punya value ke perusahaan dan probabilitas untuk keluar saat itu sedang tinggi, nah ini kan juga suatu kerugian yang besar buat perusahaan kayak gitu. Boleh di next Kak kalau masih ada? Oh masih ada, oke. Nah, jadi kembangkan program belajar untuk manajer, kemudian analitik untuk mengukur kerja mereka dan mengukur kemajuan. Terus juga, nah ini balik lagi ke pemimpin yang baik. Jadi gimana cara pemimpin ini bisa mengayomi timnya juga dan memberikan visi dan strategi yang jelas untuk tim. Nah, terus dengan model yang ada, kita bisa buat pencegahan apabila karyawan sudah mulai masuk ke prediksi akan meninggalkan perusahaan. Di antara dengan melakukan wawancara untuk menemukan solusi yang tepat. Seperti itu. Jadi ini aja yang bisa aku bagikan. Terima kasih, Kak. Oh, jujur menarik banget. Jujur menarik banget. Selanjutnya itu ada siapa ya? Sebentar. Dari Elvin? Selanjutnya Elvin ya? Oke, silakan Elvin. Elvinnya terakhir nanti. Elvin mau dibantu atau bisa dari sendiri? Dan Mbak, Alvin atau Elvin Mbak? Elvin. Elvin dulu, soalnya Elvinnya baru turun gunung. Dari Mbaknya. Ada bagus, sebentar. Elvin tuh yang dari Medium bukan sih kumpulinnya? Iya Mbak, yang dari Medium. Oh, nah, silakan Elvin. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai bagaimana cara kita menemukan lokasi terbaik untuk membangun sebuah restoran di Bali. Oke, ini pertanyaan yang simple, cuman sulit untuk dijawab, yaitu tempat mana sih yang sebaiknya kita buat untuk membuka sebuah restoran? Jadi seperti itu. Oke, jadi bisa digeser ke bawah, Pak. Nah, jadi permasalahannya seperti itu tadi. Kemudian data-data yang saya dapatkan itu cukup banyak dan cukup bervariasi, mulai dari data statistik dari Bali, kemudian data dari Foursquare mengenai data-data tempat-tempat makanan di restoran, kemudian harga pangan yang dari hargapangan.id, kemudian ada beberapa data lagi yang saya scraping. Oke, dilanjut Pak. Oke, jadi selama saya mempelajari data-data tersebut banyak yang nol atau kosong atau masih belum bagus untuk dianalisis. Nah, di sini saya menganalisisnya. Pertama saya cari koordinasi dulu, di mana tempat restoran terbaik-baiknya di mana, menggunakan Foursquare, API Foursquare. Terus saya petakan koordinat tersebut menggunakan GeoPy.
Nah, kemudian dilanjut Pak. Terus, nah di sini saya memperoleh di Kota Buleleng itu atau Kabupaten Buleleng, turun Mbak. Nah, di sini saya memperoleh ada berapa itu? 14 ya, 14 restoran yang benar-benar bagus. Kemudian sisanya itu bukan restoran, yang dimana tempat restoran ini memiliki daya tarik masing-masing, mulai dari makanannya, kemudian tempatnya itu mereka memiliki masing-masing keunikan masing-masing. Terus lanjut Pak. Oh. Kemudian untuk Bangli itu, nah ini sayang sekali ternyata cuma 2 restoran saja yang benar-benar diakui atau bagus lah, misal kalau buat para visitor. Nah kemudian ada 2 tempat. Nah tapi di Bangli ini ada 2 tempat yang benar-benar spesial, yang banyak banget visitor itu pasti datang sana, yaitu Panglipuran Neighborhood sama Waterfall. Nah, situ ada benar-benar bagus untuk dari segi review dan lain-lain. Kemudian Gianyar. Gianyar ini cukup banyak restoran-restoran yang direkomendasikan oleh Foursquare. Oke, lanjut Pak. Kemudian dari Karangasem juga ada beberapa, ada 20 itu ya. Nah, ada beberapa juga. Kemudian lanjut. Kemudian untuk Kelungkung, nah untuk Kelungkung tempat-tempat bukan non restoran itu lebih banyak daripada restorannya sendiri. Nah, jadi untuk Kelungkung sendiri, saya lihat itu dia merupakan daerah distrik untuk berbelanja. Nah, jadi dia bukan khusus untuk tempat-tempat restoran seperti itu. Dan lanjut, Mbak. Nah, untuk analisis ini, pertama, jadi turun lagi, Mbak. Nah, jadi untuk rata-rata orang itu untuk menginap di kota Bali, yang paling banyak itu kota Kabupaten Badung. Soalnya kenapa? Di kota Badung itu, pertama, tempat pariwisatanya menurut pandangan saya itu lebih bagus. Setelah saya review-review. Kemudian banyak banget tempat-tempat istimewa. Kemudian ada banyak banget penyedia servis pariwisata seperti itu yang bersedia di sana. Nah, itu banyak banget di situ. Nah, kemudian untuk restoran ada 3 terbesar nih yang paling banyak, Badung, Gianyar, sama Denpasar. Nah, ini juga sangat tercerminkan di Badung itu. Untuk nomor travelnya itu Badung banyak, lebih di atas 100 digit. 100 digit, 3 digit. Oke, untuk Gianyar masih 2 digit dan Denpasar udah mencapai 200-an. Nah, untuk rata-rata kepadatan kepadatan penduduknya itu Badung, Gianyar, sama Denpasar itu sangat padat. Oke, lanjut Pak. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan, kan ini di sini saya ingin mencari tempat mana sih yang harus saya pilih untuk membuka sebuah restoran. Nah, sebenarnya ini analisisnya masih belum saya masukkan semuanya, dan ini juga analisisnya baru setengah jadi, soalnya benar-benar kita nggak bisa bertumpuan pada ini aja kan. Nah, masih banyak seperti saya perlu mereview atau sentimen analisis terhadap
review-review terhadap dari customer itu bisa menggunakan NLP. Kemudian untuk tempat saya belum menganalisis harga kosan atau harga tempat yang cocok untuk restoran, tapi pada analisis kali ini saya berfokus pada daerah mana sih yang harus saya pilih untuk dijadikan sebuah restoran. Nah, di sini saya menggunakan algoritma deep learning standar, yaitu ANN, ya di mana dari ANN tersebut itu banyak banget parameter yang saya masukkan, mulai dari harga pangan, kemudian harga tempat sewa, kemudian lokasi banyaknya pengunjung, kemudian apa lagi ya? Intinya banyak banget parameter-parameter yang saya masukkan, sampai ada 43 fitur. Nah, dilanjut lagi, Mbak. Nah, kemudian saya ambil titik tengahnya menggunakan K-means, itu diperoleh di daerah Gianyar, itu tempat Ketawal, Buwan, Sukawati, sama Seiba, itu merupakan tempat yang strategis, dalam artian masih belum fix lah, intinya masih garis besarnya gitu. Nah, jadi dalam kasus ini Gianyar merupakan salah satu tempat yang sangat strategis dalam membuka sebuah restoran itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan Badung dan satu lagi Denpasar itu bisa menjadi tempat rekomendasi. Soalnya di Denpasar sendiri itu merupakan tempat transit orang keluar atau orang dalam itu keluar, itu bisa menjadi tempat yang strategis juga untuk membuka sebuah restoran. Cuman dari saya lihat ini cukup banyak saingannya dan beberapa banyak yang bangkrut. Nah, kemudian untuk Badung sendiri itu tempat yang salah satu tempat yang cukup elit, yang dimana biasanya orang-orang turis dari luar negeri itu lebih sering ke Badung. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tempat untuk membuka restoran di sana. Oke, thank you Elvin. Selanjutnya ya, Irfan mau dibantu atau bisa sendiri? Mira. Udah kelihatan belum, Kak? Sebentar lagi loading udah. Makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sekarang mau jelasin hasil analisis segmentasi untuk dataset. Itu temanya supermarket, hampir mirip sama e-commerce yang minggu kemarin. Tujuannya itu mau lihat apakah supermarket sama e-commerce ini cara pengerjaannya sama apa enggak, terus sama mau lihat mau menyelesaikan problem pada masalah di supermarket ini, pada data supermarket. Ini ada outline-nya. Yang pertama, business understanding-nya bagaimana sih, apa sih di dataset ini, tujuannya untuk apa. Lalu ada data understanding, kita lihat data itu seperti apa kondisinya. Lalu ada processing-nya, itu kayak
merubah kategori data dari numerical dan bisa dimasukkan ke dalam parameter-parameter pada modeling. Lalu yang keempat ada modelingnya dan evaluation. Yang pertama ini ada business understanding-nya. Yang pertama itu si supermarket itu melihat apa sih yang menyebabkan marketnya itu bisa berkembang, apakah dari populasi pada sebuah kota atau dari tipe-tipe brands yang ada. Di sini ada 3 brands, lalu ada apakah ada dari tipe-tipe item yang jual. Itu dia mau lihat apa sih yang bisa menyebabkan supermarket ini bisa berkembang ke depannya. Nah, ini ada data understanding-nya. Untuk kondisi datanya itu kemarin temukan cukup bersih, bahkan bersih banget, karena nggak ada missing value segala macamnya, terus nggak ada kesalahan input pada data-data setiap variabel. Nah, ini kondisi distribusi bentuk distribusinya pada setiap data numerikalnya. Nah, balik ke IDE, yang pertama saya melihat customer type-nya. Customer type-nya di sini pada data set supermarket ada 2, yaitu normal dan member. Yang mana bisa kita lihat antara normal dan member ini jumlahnya cukup imbang, bahkan hampir sama. Ini bisa jadi satu insight buat supermarket untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, ini saya melihat kebiasaan daripada setiap customer normal dan member, apakah ada kecenderungan dia membeli makanan atau lifestyle atau hobi dan segala macamnya. Untuk normal sendiri, ini kita bisa lihat dia cenderung lebih banyak beli ke arah fashion dan elektronik. Lalu untuk customer member yang tipenya member, dia itu lebih ke food dan beverage, makanan dan minuman, dan keduanya itu lebih ke sport dan travel. Nah, saya juga melihat apakah ada kecenderungan kebiasaan yang berbeda antara setiap brand atau cabang yang ada di supermarket itu sendiri. Itu kita bisa lihat di setiap cabangnya ada perilaku yang berbeda. Yang pertama, cabang A itu dia lebih ke arah home dan dia lebih ke sana untuk lebih banyaknya. Lalu untuk brand C itu lebih ke arah food and beverage dan fashion. Lalu untuk cabang yang B itu dia lebih ke arah sport dan fashion. Nah, saya juga melihat apakah dari city atau dari penempatan supermarket itu ada pengaruhnya atau tidak. Dari sini kita bisa lihat untuk data set supermarket yang paling banyak itu invoice-nya berada di kota Kairo sebanyak 340 jumlah transaksi. Lalu kedua ada Ismailia itu sebanyak 332 transaksi, dan Alexandria itu sebanyak 328. Di sini kita bisa lihat juga komparasi atau perbandingannya itu hampir sama seperti customer. Jadi tidak ada perbedaan yang lebih signifikan antar kota. Nah, ini saya juga mau lihat rating dari setiap kota itu seperti apa sih. Sama seperti gross income, di sisi rating juga hampir sama, karena emang jumlah pembeli atau jumlah transaksi setiap kota juga hampir sama. Dan ini bisa jadi acuan juga apakah ada yang berpengaruh atau variabel lain yang bisa berpengaruh pada perkembangan supermarket ke depannya. Nah, di sini saya lakukan data pre-processing. Yang pertama itu scaling data biar nanti biar nanti range data itu semua sama. Di sini saya menggunakan menu scaler, lalu ada pre-processing buat drop datanya yang
sebenarnya dataset ini dia lebih cenderung ke arah fancy case, tapi saya coba lihat apakah dari segi segmentasi berdasarkan clustering apakah bisa terlihat sebuah insight atau tidak. Maka saya hapus juga dataset variabel yang tidak terlalu diperlukan pada commits nantinya. Nah, ini ada correlation matrix dari setiap variabel yang paling berpengaruh itu antara satu dengan yang lainnya. Ya, unit price dia itu berpengaruh terhadap cost-nya, lalu ada unit price berpengaruh terhadap gross income-nya juga. Nah, yang untuk input ke dalam model itu saya menggunakan unit price, lalu ada sama gross income. Rating kenapa sih tidak digunakan? Karena ratingnya tersendiri hampir sama, jadi nggak saya masukkan ke dalam model sebagai input. Lalu yang pertama seperti minggu kemarin kita mau lihat jumlah clusternya itu yang paling optimal itu berapa banyak. Nah, di sini saya menggunakan elbow method. Nah, cara baca elbow method itu dia dari curam mulai landainya tuh di titik mana. Nah, di sini saya ambil di titik 4. Kalian juga bisa ngambil di titik 5 atau di titik 3 tergantung pendapat kalian masing-masing. Di sini saya ambil titik 4 buat jumlah cluster di commits nantinya. Nah, ini saya masukkan ke dalam commits. Ada beberapa 4 cluster. Untuk cluster hijau, biru, merah, dan orange. Di sini kita bisa lihat berdasarkan variabelnya juga, yang biru itu dia adalah gross income-nya yang lumayan tinggi dan ratingnya itu dia rendah. Juga spending-nya itu dia juga rating itu dia rendah, spending-nya itu dia tinggi. Itu bisa kita masukkan ke dalam segmentasi nantinya apakah untuk segmen customer yang kita akan untuk customer-nya juga kita akan. Ini pastinya untuk model commits ini saya dapatin dia hampir mendekati 0,4 termasuk dalam kategori ini untuk model commits sendiri. Lalu ada rekomendasi yang pertama itu si owner company itu harus lihat behavior atau perilaku dari setiap customer-nya, apakah ada dari perilaku berdasarkan country atau negara, bisa dilihat sebuah perbedaan atau tidak. Kalau misalnya ada, harus ada sebuah strategi sendiri. Nah, tadi hasil analisis yang saya lakukan berdasarkan country, dia tidak ada perbedaan sama sekali, hampir sama malah untuk setiap transaksinya. Nah, yang paling kelihatan pendidikan dia lebih arah item type itemnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk strategi baru. Misalnya di kotak air tadi terbalik. Oh ya, misalnya type berdasarkan custom quantity, ini kan kita bisa lihat untuk normal customer-nya itu dia lebih banyak arah fashion dan elektronik. Nah, bisa dibuat sebuah strategi bagaimana caranya biar kategori-kategori lain, di sini ada food, health, sama sport dan home itu bisa meningkat dari bulan ini. Apakah ada strategi lain, mungkin ada sebuah promosi di hari-hari tertentu atau di event itu yang bisa meningkatkan ketiga atau keempat kategori produk pada supermarket itu sendiri. Lalu untuk membernya sendiri bisa kita lihat ini yang paling sedikit adalah health dan beauty. Nah, ini bisa dibuat sebuah promosi atau strategi untuk membuat
produk dari kategori health dan beauty ini bisa naik, bisa lebih laku daripada tahun atau bulan sekarang. Kita lihat lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa digali lagi lebih dalam untuk dataset ini berdasarkan time series kalau berdasarkan analisis lain bisa lebih digali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Irfan. Selanjutnya Ihsan. Oh, Ihsan baru ini ya. Silakan Ihsan. Ihsan mau share screen sendiri atau mau juga? Halo Ihsan. ITW. Oh, diam saja tidak bergeming. Nah, mungkin lanjut ke itu dulu ya. Nanti habis ini lanjut Irfan siap-siap screen-nya. Ibnu silahkan, waktunya 5 menit ya. 5 menit ya, Dok. Tidak kedengaran. Siap. Sebentar. Ya, sebelumnya saya reksadana mungkin bisa jadi pengetahuan baru juga buat teman-teman mengenai reksadana. Windows. Bentar, sebentar. Ini ke Windows. Oke, silakan Idol 5 menit ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini di minggu keempat ini karena on study case itu saya akan membuat case-nya itu adalah perakiraan harga reksadana. Nah, hal ini kenapa? Karena saya sendiri termasuk yang baru investasi gitu dan ingin tahu sih harga reksadana itu dipengaruhi apa aja. Nah, ternyata setelah saya lihat reksadana yang saya investasikan itu terdiri dari atas saham-saham berikut. Ada saham BNI, ada saham Antam, ada saham Mandiri, saham PT Gas Negara, perusahaan gas negara, dan saham Bank BTN. Nah, dilihat dari, saya mencoba periodenya itu 1 bulan, dilihat untuk saham-saham tersendiri itu volatilitasnya atau kenaikan atau turunnya itu sangat tinggi. Nah, ini tentu dong akan menyebabkan harga reksadana saya yang karena harga reksadana saya itu akan naik dan turun juga. Kita lihat contoh pada tanggal 25 Agustus itu reksadana saya itu ternyata harganya itu mengalami kenaikan. Ini dilihat dari harga untuk saham Antam yang abu-abu itu mengalami kenaikan juga. Untuk PT Gas mengalami kenaikan. Yang hijau Bank BTN juga mengalami kenaikan. Jadi, ternyata kalau saham naik, reksadana saya juga naik dong. Begitu pula tanggal 10 September dilihat harga reksadana saya turun. Hal ini dilihat juga dari harga saham-saham juga yang ikut turun. Ternyata kalau harga saham turun, harga reksadana juga turun dong. Tapi apakah polanya seperti itu? Nah, dari case study ini saya akan menjabarkan latar belakangnya itu kenapa, lalu proses pengambilan datanya itu bagaimana, eksplorasinya seperti apa, dan saya menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk
menentukan harga reksadana saya, saham saya itu berapa harganya. Nah, seperti yang saya bilang, karena beberapa waktu yang lalu ini saya mulai melakukan investasi nih di reksadana di salah satu aplikasi investasi yang cukup terkenal. Nah, setelah melakukan investasi, ada beberapa pilihan sih, ada pasar uang, ada reksadana pasar uang, ada obligasi, atau reksadana saham. Kebetulan saya investasi di reksadana saham. Di mana polaritasnya itu cepat berubah karena harga saham itu naik dan turunnya itu cepat banget. Nah, sementara kita ingin mendapatkan harga yang murah dong. Nah, terbenak, apakah kita bisa melakukan perakiraan harga reksadana ini dari saham-saham pembentuknya itu? Nah, alasannya itu sederhana, karena batas waktu pembelian reksadana untuk mendapatkan harga hari ini itu pukul 1, di mana itu waktu istirahat, sementara bursa saham tutup pukul 3 sore. Nah, karena harga saham itu sampai jam 3 sore, sementara harga reksadana itu sebenarnya dihitung dari harga penutupan bursa saham, akan tetapi batas waktu pembeliannya itu pukul 1, jadi ya sisanya itu kan kita nggak tahu naik atau turunnya itu seberapa banyak, jadi kita menggunakan harga pergerakan dari sesi 1 saja gitu. Apakah nanti kira-kira harga reksadana saya di akhir itu akan naik atau turun harganya. Ilustrasinya sederhana, jadi seperti ini ada harga reksadana saya yang ungu, lalu ada komponen-komponen sahamnya, Antam, BBNI, BBTN, BMRI, atau Trigas. Nah, kita ingin memperkirakan harga pada tanggal 15 September. Apakah bisa? Gitu. Kalau semisalkan ini, kalau saham kan nggak bisa pakai regresi, harus pakai pakai ARIMA atau pakai ya metode analisis deret waktu lah. Ini saya sederhana saja, semisal melakukannya itu Antam jadi buku, BBNI jadi pensil, BTN krayon, BMRI, Bank Mandiri menjadi kuas, lalu PT Gas menjadi Tipex, sementara reksadana saya ini menjadi total tagihan. Kok tiap hari harganya berbeda, tapi total tagihan saya juga berbeda. Nah, apakah ada kemungkinan komposisi atau persentase setiap komponen terhadap reksadana saya terhadap total tagihan itu? Ini kan menjadi case yang menarik gitu menurut saya. Nah, selanjutnya proses pengambilan data. Harga data harian saham didapat dari Yahoo Finance, sementara harga reksadana tersendiri saya input manual dari aplikasi investasi yang digunakan. Periode yang saya gunakan itu terhitung selama 28 hari kerja, dari hari Senin sampai hari Jumat berarti ya. Selama 28 hari. Nah, untuk eksplorasi datanya, kita lihat. Untuk tanggal 25 Agustus sendiri, saham-saham mengalami kenaikan. Untuk ya di sebelah dapat dilihat untuk Antam, BNI, BTN, Mandiri, dan perusahaan gas negara juga mengalami kenaikan. Nah, karena mengalami kenaikan ini, maka harga reksadana saya juga mengalami kenaikan dong. Begitu pula pada tanggal 10 September. Semua mengalami penurunan dan reksadana saya juga turun. Tapi apakah polanya selalu seperti itu? Nah, kita ambil contoh lagi pada tanggal 19 Agustus, 28 Agustus, dan 2 September. Kita perbesar. Tanggal 19 Agustus, ternyata untuk saham Antam sendiri mengalami penurunan. BNI mengalami kenaikan. BNI itu yang kuning, yang ini naik. BTN yang hijau mengalami kenaikan, Mandiri yang biru mengalami kenaikan. Harusnya naik ya.
Ini harusnya naiknya. Ya, itu. Ya. Ini harusnya mengalami kenaikan. PG. Oh, BR. Benar ya? Mandiri itu yang biru ini ya. Mengalami penurunan. Dan PT Gas yang biru mengalami kenaikan. Nah, tapi harga reksadana saya ini naik. Kok bisa ada dua komponen yang turun dan 3 komponen yang naik, tapi harga saham saya naik. Reksadana saya naik. Begitu pula tanggal 28 Agustus, ada 2 komponen yang naik, BNI dan Mandiri, tapi harga reksadana saya turun. Padahal ada komponen juga yang naik. Nah, oleh karena itu saya mencoba melakukan analisis kenapa sih bisa seperti ini. Ternyata polanya tidak bisa ditebak. Lalu kita melakukan pendekatan apakah bisa. Nah, seperti yang tadi ilustrasi ini, apakah ada komponen atau komposisi persentase bobot setiap reksadananya? Ido, kamu live the meeting ininya presentasinya? Bentar. Wifi-nya lagi. Bentar, Pak. Mungkin bisa diceritakan aja, jadi kesimpulannya apa, mungkin kalau ada kendala nggak apa-apa. Jadi kesimpulan yang Ido ambil dari analisisnya itu apa, Dok? Mungkin bisa diceritakan aja. Boleh. Jadi untuk analisis yang saya lakukan sendiri ini, ternyata sewaktu saya melakukan regresi linear sederhana ini, ada bobot-bobot tersendiri dari tiap sahamnya tersebut untuk mendapatkan harga reksadana yang saya dapatkan. Nah, setelah saya lihat lagi, ada dari kelima komponen saham tersebut, untuk bank BTN saja yang ternyata tidak memiliki pengaruh nyata, karena bobotnya tersendiri itu memiliki bobot paling terkecil dari saham-saham yang lainnya. Selanjutnya, ketika saya membuat percobaan lagi menggunakan data yang baru, apakah hasilnya akan sama persis atau ya kurang dari 5% dari harga saham harga reksadana yang telah ditentukan. Ketika saya cobakan hasil dari model regresi tersebut, hasilnya itu kurang dari 5% juga hasil dari model yang telah saya sebentar. Mungkin bisa Nah, saya coba untuk di data baru tersendiri ada 10 amatan. Nah, ketika harga sebenarnya ini saya tandingkan dengan harga dugaan yang telah dari model yang saya dapatkan. Ternyata persentase errornya itu tersendiri itu kurang dari 5%. Nah, sehingga metode kemungkinan regresi linear sederhana yang saya telah dapatkan itu cukup untuk membuat model bahwa ternyata saya mampu memperkirakan harga reksadana yang akan saya dapatkan di hari ini gitu. Nah, sarannya tersendiri, perbanyak amatan atau periode yang digunakannya itu diperpanjang. Hal ini mungkin dapat mempengaruhi model yang dihasilkan itu agar lebih akurat lagi, karena yang saya gunakan hanya 28 hari kerja, sementara misalnya mungkin 6 bulan atau 3 bulan yang akan kita gunakan. Sekian. Oke, thank you. Itu menarik banget nih ilmunya mengenai reksadana. Selanjutnya ke Ihsan. Dia langsung matiin kamera. Ihsan, udah siap? Kalau lagi cuci muka lagi? Halo,
Ihsan. Dah siap? Mau dibantu apa mau screen sendiri? Habis ini Alvin ya, siap-siap. Udah turun gunung kan? Silakan Ihsan. Oke, 5 menit ya. Gak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya. Sorry, kayaknya ke mute tadi. Iya, iya. Silakan 5 menit ya. Ya, sip. Riset sama statistical hypothesis judulnya buat customer payment methods di fintech yang pakai Google Data Studio. Oke, ini eksekutif summary-nya. Jelasin datanya dulu kali ya. Datanya yang dari database habis diekstrak itu ada sekitar 750.000 data. Bentuknya kayak gini, kayak ada user ID, sukses transaksinya, sama mode payment-nya. Jadi basicnya adalah di Jakarta Post, dia bilang kalau di Indonesia itu transaksi buat e-money itu meningkat 173% di bulan Januari. Tapi karena sekarang gawenya di fintech, itu mau ngecek apakah benar ini juga berdampak ke fintech. Dan di sini kasusnya adalah A perform. Kemudian yang ini bentuk datanya habis diekstrak dari database, terus iya pakai Data Studio, kira-kira bentuknya kayak gini nantinya. Oke, bisa dipakai buat nah di sini ada menariknya kalau di Google Data Studio dibandingin yang lain, mereka itu kan langsung cloud gitu. Jadi sebenarnya datanya ini adalah dari BigQuery-nya data source, ada data source sendiri. Tapi bisa dibikin manual dengan kita bikin sebuah data source baru di sini. Data Studio. Ya, lanjut ke sini. Kemudian ini ada transaksi date, transfer payment, kita data, ini bikin create source-nya. Kemudian pilih Google Sheet atau file upload yang dari Excel yang habis kita ekstrak dari database tadi. Kemudian bisa ditambah chart di sini, tombolnya. Jenis variasi chartnya ada time series, bar chart, pie chart yang umum ada di sana. Kemudian simple ganti granularity. Granularity itu artinya circle atau misalkan per minggu kah, per bulan kah, atau per tahun kah, per quarter kah. Itu mudah banget disetting di Google Data Studio. Jadi nggak perlu kita bikin susah-susah di Excel atau di mana. Bisa dipilih semuanya, date, year, quarter, month, week. Kemudian kita tambahin filter success only karena di sini tujuan kita buat mengetahui apakah benar hipotesis yang tadi e-payment itu naik, e-money naik. Jadi kita nggak perlu transaksi yang nggak sukses buat dihitung. Kemudian kita lakukan calculated field. Ini tuh fungsinya untuk ngegrupin, gambarnya kurang jelas sih. Fungsinya buat ngegroup ada yang masuk dalam VA. Ini biasanya kayak BCA VA, Mandiri VA itu masuk ke dalam grup VA. Ini kita bikin rumus di Google Data Studio, bisa dibikin rumus case N gitu. Terus ada modenya, ini adalah mode payment.
misalnya e-money itu kayak link aja, Dana, GoPay, ini biasa di ini kemudian wallet itu e-money-nya punya platform A sebelum dia kerjasama dengan sebuah platform e-money di Indonesia. Oke, lanjut. Buat ngitungin ininya, matriksnya itu adalah total user yang di user ID tadi, tapi kita hitungnya pakai count listing. Count listing itu ya manual, maksudnya unique dari user ID. Ini juga bisa setting di sini itu banyak agregasi. Contoh agregasinya kayak di sum, average, di count. Count ini count biasa, cuman dia nggak unik. Jadi nggak bisa jadi ada ada 2 ID user ID dan dihitung lebih analisisnya jadi di tahun ini ketika Jakarta Post bilang kalau bulan Januari itu naik sampai 70%, itu benar-benar terjadi di platform A, e-money. Karena ini e-money awalnya di saldo atau wallet atau balance-nya platform A sendiri, itu setelah kerjasama di bulan Oktober, itu ada penurunan sekitar total usernya 20.000. Dan naik di mulai bulan Januari sampai sekarang itu naik. Jadi kesimpulannya hipotesisnya benar dan platform A juga terkena dampak dari e-money payment methods-nya. Mungkin itu aja. Thank you, Isan. Thank you. Penjelasannya detail banget, kita juga jadi belajar nih Google Studio itu pemakaiannya seperti apa, analisisnya bagaimana. Oke, selanjutnya Alvin. Alvin mau dibantu share-nya? Iya katanya tadi. Coba aku share ya. Boleh. Halo, ini kedengeran nggak ya? Kedengeran, jelas kok. Oke. Screen-ku udah ke situ. Bentar lagi, oke. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Oke, jadi ini sedikit banyak berhubungan sama background dan tujuan aku untuk ikut kelas ini ya. Jadi kan di awal tuh minatku itu people analytics, itu HR sama data. Jadi aku coba nyari topik yang lebih ke praktik aplikasi dari kemarin yang dipelajari, bukannya nyari yang baru gitu. Nah, jadi topiknya adalah di perusahaan X itu ada sebuah entrance test sama ada skor yang didapat dari probation. Nah, ini datasetnya itu ada 2 set, 50 partisipan. Kondisinya itu tertera mereka bergabung pada tahun 2020, sudah menjadi karyawan tetap dan saat ini masih bekerja. Di sini ya ini memang agak limited karena data HR rata-rata kan konfi, jadi I will share what I can share, tapi nggak akan secara eksplisit menyebutkan apa-apa gitu. Boleh next. Ini executive summary. Ini korelasi antara entrance test score sama skor probation-nya. Nah, distribusi datanya sendiri itu untuk entrance test-nya itu negatively skewed, jadi lebih banyak yang dapat skor tinggi daripada yang di tengah atau yang rendah. Sementara untuk probation test score-nya itu distribusinya normal. Ini jadi mungkin ada beberapa item yang di tesnya yang terlalu mudah, jadi rata-rata nilai untuk tesnya itu naik gitu. Next. Ini ide dari Kak Fauzan kemarin yang bilang sebenarnya segmentasi itu bisa loh dipakai buat HR. Nah, ini jadi ini yang lupa
yang lupa aku mention itu di sini pakai persentil untuk pembagian segmentasinya. Pakai persentil ke 33 sama 66 dibagi untuk low, medium, sama high untuk entrance score test sama probation score. Nah, ini yang uniknya itu adalah di sini nggak ada yang tanda kutip ekstrim, yang 13 atau 31. Jadi kalau misalnya entrance testnya rendah, belum ada yang performnya high, dan sebaliknya kalau entrance testnya nilainya bagus, ya belum ada yang performnya jelek gitu. Okay, next. Nah, ini karena konteksnya probation dan entrance test, jadi statistiknya didapat dari karyawan baru. Aduh, aku lupa lagi nulis ininya. Jadi sebenarnya ada beberapa departemen gitu yang totalnya tetap 50 orang, ada 8 departemen, tapi aku nggak mention di sini. Jadi yang paling banyak hire orang baru itu dari departemen teknikal itu 15 dari 50, dan konteksnya sendiri itu 21 orang new hire, jadi memang orang baru, dan 29 itu replacement. Replacement itu maksudnya menggantikan yang resign atau yang mutasi gitu. Untuk entrance test itu maksimal skornya itu 0 sampai 50. Sementara untuk probation itu dari 14 sampai 70. Kenapa 14? Karena ada 14 aspek dan skornya 1 sampai 5. Jadi minimal harus 1. Untuk average test skornya situ bisa dilihat highest, lowest, kemudian rata-ratanya. Next. Ya, ini scatter plotnya, ini scatter plot paling indah yang pernah aku lihat seumur hidup sebenarnya. Korelasinya juga tinggi, kemudian dipakai regresi juga masih tinggi. Berarti entrance test ini secara signifikan bisa memprediksi apa performa kerja karyawan baru ini pada saat probation. Ini employee segmentation-nya ini beserta jumlah orangnya. Ada yang jadi 1, 1, 1, 2, 1 itu low, 2 itu medium, 3 itu high. Yang angka depan itu untuk entrance score, angka belakang itu untuk probation score. Jadi rata-rata itu ada di tengah yang 22, dan tapi yang paling banyak itu sebenarnya high entrance test score dan high probation score, 19 out of 50. Okay, next. Ini recommendation-nya. Yang pertama, entrance test score-nya itu tadi saya udah mention itu negatively skewed, jadi lebih banyak skor yang tinggi. Mungkin karena itemnya ada yang terlalu mudah. Jadi meskipun tesnya sendiri itu valid untuk memprediksi performance selama masa probation, mungkin secara periodik harus di-review lagi apakah itemnya terlalu mudah atau mungkin ada yang terlalu sulit. Terkait dengan 2 kutub ekstrim tadi, employee yang karyawan yang entrance test score-nya jelek itu tidak pernah perform dengan sangat baik selama probation. Ini mungkin perlu dilihat juga kenapa sih mereka begitu, apakah mereka butuh training ataukah misalnya divisinya salah, divisinya tidak cocok dengan mereka, atau mungkin ada masalah lain. Sebaliknya yang entrance test score-nya tinggi, mereka tuh tidak pernah perform jelek selama masa probation. Tapi ada yang turun, jadi dari 32 itu ada beberapa orang. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu. Ini mungkin perlu dicek juga kenapa sih mereka performance-nya bisa turun, atau mungkin kalau mereka terlalu, if they are too good di posisi itu, mungkin bisa diberikan tugas yang lebih berat gitu, untuk dilihat capable nggak sih dia untuk yang posisi yang lebih tinggi gitu. Yang terakhir, ini datanya ini probation period itu kan cuma 3 bulan ya kalau di company X, jadi itu kasarnya kan masih orang baru masuk masih semangatnya gitu. Kalau misalnya makin ke belakang, mungkin dicek setiap 6 bulan atau misalnya setiap 1 tahun, itu mungkin tidak sekonstan kalau periodenya hanya 3 bulan gitu. Jadi mungkin bisa dibuat performance review setiap sekian bulan sekali.
Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf nyusahin semuanya. Oke, Alvin, thank you so much presentasinya. Keren banget dari 6 orang hari ini. Jadi kita banyakin karena memang case-nya seru-seru banget untuk kita tahu lebih detail lagi. Mungkin dari teman-teman, sekarang kita buka sesi ada yang mau tanya-tanya atau ada yang ingin menanggapi, silakan. Mungkin dari Farah, mungkin Farah ada tanggapan atau ada pertanyaan untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini? Farah tiba-tiba ditembak, ayo loh. Ayo Farah, the last woman standing banget nih. Yang lainnya nggak ada lagi yang ada kesibukan lainnya jadi nggak meneruskan untuk join lagi. Kak Intan boleh. Ini siapa ya? Ido. Oh ya? Boleh. Untuk sesi kali ini, boleh nggak sih untuk minta data dari teman-teman tersebut untuk ya coba-coba, kita akan coba-coba juga gitu itu untuk caranya kayak gimana, nanti apakah dengan hasil teman-teman itu gimana gitu, bisa nggak sih gitu minta datanya gitu, boleh nggak gitu? Coba nih, jadi di awal FGD pertama-tama nih, kita kan juga ada pertanyaan apakah punya data yang bisa di-share untuk kegiatan latihan bersama-sama. Nah ini nanti tergantung teman-temannya juga, apakah kalian memperbolehkan datanya untuk digunakan juga oleh teman-teman yang lain, apakah tidak. Kalau misalnya boleh, nanti silakan dikirimkan ke kami, nanti akan kami simpan di drive yang nanti bisa diakses sama semuanya, gitu ya. Nanti coba untuk teman-teman yang bersedia, silahkan dikirimkan. Jika tidak bersedia, nggak apa-apa. Mungkin seperti itu, Ibu, jadi mungkin nggak semuanya bisa kasih, mungkin beberapa, gitu ya. Oke. Iya nih, pengennya sih kayak misalnya per orang nih, mereka background-nya tuh gimana sih, kerjaannya sama statistik tuh gimana sih, tuh pasti seru banget sih. Karena kita juga belajar banyak juga HR gimana, terus tadi ada Isan di Imani Channel ya, juga gimana, mungkin teman-teman yang lain juga seru-seru bidangnya. One day mungkin nanti kita semacam reunian kali ya, cerita masing-masing kerjaannya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan nih teman-teman. Tanggapan boleh. Kalau aku yang nanya. Tanggapan boleh. Mantap, totalitas Alvin, mantap. Aku tuh penasaran sama hasilnya Elvin. Penasaran karena basicnya itu kan geografik banget. Aku pun di kantor juga ada lini bisnis yang geografik, basisnya geografik. Nah tadi kan Elvin itu bilang kalau datanya itu dikombin juga sama data pangan, data sewa, data apa lagi ada beberapa. Nah penasaran ini kalau data sewa nanti Elvin dapat datanya dari mana ya? Apakah dari e-commerce tertentu yang menjual jasa penyewaan atau jasa jual beli, atau bisa dari data mana? Saya atau Alvin, Mbak? Ya, itu apa? Elvin. Iya, Elvin benar. Jadi yang tentang data yang saya dapatin itu sebenarnya saya ngulik-ngulik juga kan tentang apa sih yang saya perlu cari itu. Nah, pertama itu tentang data restoran itu saya dapat dari Foursquare. Kemudian data-data statistik secara keseluruhan mengenai Pulau Bali itu ada di saya buka. Data statistik Bali itu bisa didapat dari bali.pps.co.id. Nah itu banyak banget. Kemudian untuk data mengenai harga pangan itu
Itu hargapangan.id. Nah, bisa dari situ. Kemudian tentang jual harga tanah itu harga tanah nah ini. Jadi beneran collection satu-satu gitu ya? Nah, itu dari rumah.com/tanah/balik. Nah, itu benar-benar saya ada yang saya scraping, ada yang saya crawling. Nah, Scraping ya. Ya. Oke. Menarik. Keren. Ya. Menarik banget. Jadi salah satu Keren lini banget bisnis itu juga ada namanya location intelligence. Jadi kita juga assessment store, assessment suatu daerah berdasarkan tadi yang Elvin pakai juga sebenarnya beberapa juga ada yang kita pakai. Jadi memang untuk menentukan suatu store yang strategis itu ada banyak banget variabel yang bisa kita pakai. Kalau yang aku pakai itu selain tadi ada sekitarnya ada attraction-nya itu apa, itu juga kan akan meningkatkan visitornya juga. Lalu kita juga ada assessment by bentuk bangunannya. Jadi kalau kalian tahu PBB, jadi kan ada pajak bumi dan bangunan, itu kan penilaiannya itu berdasarkan suatu penilaian yang udah fix, udah ada vaksinnya tertentu. Itu ada namanya organisasi KJPT. Jadi tapi itu untuk menilai suatu bangunan. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat rumah-rumah yang dijual, misalnya dari apa White gitu ya, agensinya, itu biasanya mereka menentukan harganya itu berdasarkan variabel-variabel tertentu. Jadi nggak sembarang, oh gue mau jual rumah ini 1M deh, atau gue mau jual rumah ini 2M. Nah, tapi kalau orang yang tahu penilaian yang faktanya itu gimana, dia tuh bisa menilai harga rumah ini terlalu mahal atau harga rumah ini terlalu murah. Jadi kita nggak langsung percaya, oh 1M murah nih, tapi ternyata value di daerah itu tuh harusnya di bawah 1M. Nah itu juga bisa nanti jadi pertimbangan Elvin selanjutnya, mungkin masukin variabel-variabel lain yang lebih kompleks lagi untuk menentukan strategisan nanti restorannya gimana. Oke, dari teman-teman lain ada yang menanggapi? Keren banget sih. Boleh lanjutin Kak yang tadi yang Elvin. Elvin. Iya tadi kan keren ya pakai geografik, dan kemarin juga sempat. Kalau dari saya sempat juga pakainya itu kan pakai R, kalau tadi Python ya mostly. Itu juga buat nentuin potential location. Jadi di copy kan mau buka lokasi nih ya, sama nih kasusnya. Gimana sih caranya nentuin lokasi? Nah, kalau dari saya kemarin, saya pakainya adalah fokus di subdistrik atau kecamatan. Jadi kalau mungkin saran nanti Elvin bisa tambahin, jadi pakai heat map per kecamatan. Nanti pakai data shapefile atau polygon. Nah, nanti di kecamatan tersebut bisa dimasukin nih variabel-variabel yang tadi Elvin temuin. Contoh di satu kecamatan itu average penjualannya berapa, GoFood-nya berapa di kecamatan tersebut, kayak gitu. Kalau yang kemarin sih kita beli data dari Gojek, GoFood-nya, jadi tahu nih apa di kecamatan tersebut gimana, kayak gitu. Terus di kecamatan tersebut kita stores-nya di titik mana, nanti pakai jarak, kayak coverage-nya gimana, kayak gitu. Itu juga bisa dilanjutin lagi. Jadi banyak sih ini kalau untuk ngomong lokasi gini kan banyak faktornya ya. Dari Intan tadi juga dijelasin faktornya juga banyak, bisa digabungin, nanti cari yang mana yang berpengaruh, mana yang potensi yang kuat banget, nanti bisa jadi patokan dari situ. Mungkin itu bisa dilanjutin lagi. Tertarik sih mau bisa lanjut itu ngerjainnya. Menarik. Yang tadi yang lain juga keren-keren. Bisa jadi tamu ya? Gimana? Oh iya bisa. Habis ini kita bikin satu sesi sih kita. Ya, Rosita ada yang mau ditambahkan? Jadi ini. Iya, di sini kita buka kos-kosan aja, Kak. Iya, nanti sama buat nyari potensial lokasi yang bagus. Bisa. Hari ini tuh kayak ini ya, Kak ya. Kita lagi traveling gitu ya. Seru-seru banget case-nya. Boleh nambahin dikit? Boleh. Juga boleh. Iya. Iya, lihat teman-teman sih jadi
terpukau banget ya. Jadi kayak traveling gitu, ada yang bahas tentang apa? Tentang employee, terus ada yang bahas tentang GDS ya. Nanti kita bisa apa? Minta ke teman-teman buat ngajarin nih. Terus kan kalau misalkan kita lihat-lihat, ternyata pernah nggak teman-teman ngebayangin kalian tuh ke restoran gitu kan ya. Terus di restoran itu kan ada koki. Jadi kalau kita ngomongin tentang data analytics itu kayak kita tuh jadi koki. Jadi misalkan ada customer nih mau pesen tentang capcay. Mungkin kan capcay di pikiran kita kan tentang sayuran kayak gitu kan. Intinya apa yang di pikirannya si koki sama customer itu bisa jadi beda kan. Jadi dalam hal tujuan analisis pun kita juga punya pandangan yang beda awalnya kayak gitu. Terus misalkan dari customernya, Pak saya nggak mau ini nih, nggak mau call, terus misalkan nggak usah dikasih micin kayak gitu. Nah, setelah itu kan dari si kokinya ini kan otomatis dia juga punya caranya sendiri biar masakan itu jadi lebih sedap lagi kan, misalkan tambahin lada atau apa. Nah, dari situ kan kita bisa lihat nih, kalau misalkan antara data analis dan user pun harus brainstorm seperti yang dibilang Kak Maria tadi kayak gitu kan. Terus bisa juga nih intinya apa ya? Kita tuh harus tetap open minded kan. Kalau misalkan kita lihat, kita perbanyak lagi referensi kita. Jadi kita tuh bisa ngambil dari sudut pandang yang macam-macam kayak gitu kan. Koki yang baik kan dia harus istilahnya belajar juga dari koki yang lain, gimana cara bisa masaknya itu lebih enak lagi kayak gitu kan. Jadi ya memang intinya adalah perbanyak baca, terus discuss sama yang teman-teman yang lain, itu bisa nambah skill kita untuk gimana sih caranya kita tuh bisa nganalisisnya itu lebih kreatif lagi. Kayak misalkan kita bicara tentang dashboard ya. Dashboard itu kan kalau misalkan orang yang belum dapat feel-nya kan, mungkin dia bikin grafiknya itu dia monoton kan. Nah, sementara sebagai user kan ada hal-hal yang pengen kita lihat, dan dari situ seni kita membuat highlight di dashboardnya itu yang jadi plusnya kayak gitu kan. Jadi selalu posisikan, meskipun kita yang masakan itu, posisikan kita yang akan makan masakan itu gitu loh. Jadi dashboard ini kira-kira kalau misalkan saya baca itu udah memenuhi nggak sih istilahnya komponen-komponen yang harus ada di dashboard itu gitu. Nggak melulu semua informasi kita masukkan ke dashboard itu, tapi kita harus pinter-pinter untuk buat highlight-nya gitu kan, biar lebih informatif si dashboard itu. Jadi decision yang diambil itu lebih cepat juga gitu. Ada istilah, mungkin teman-teman pernah dengar kata istilah parsimoni ya. Jadi kebanyakan ada juga yang ngelihatnya itu semakin metode itu canggih, kita berharap hasilnya itu canggih juga gitu. Ternyata enggak. Kita harus lihat berpikir simpel lah istilahnya. Kayak misalkan contohnya kita mau melakukan prediksi, terus ada yang pakai ARIMA. Nah, ARIMA itu kan belum tentu bisa ngasih decision yang cepat, terus hasilnya juga baik, karena ada beberapa istilahnya waktu untuk kita ngejudge model yang terbaik kayak gitu. Kita bisa kok pakai smoothing yang lebih gampang, terus decision-nya itu lebih cepat kayak gitu. Jadi jangan istilahnya close minded lah ya. Kalau misalkan kita bisa hanya dengan eksplorasi itu kita bisa ngasih insight, kenapa enggak gitu. Jadi nggak harus mikir yang kompleks-kompleks untuk analisisnya kayak gitu sih. Cuma mau nambahin itu aja. Yap, setuju banget sih sama kita ya. Maksudnya saat kita berhadapan sama problem, nggak dulu semuanya harus advance ya Kak ya. Kita bisa go with basic one dulu, yang mana bisa menjawab gitu ya Kak ya. Iya, yang lebih mudah diinterpretasikan lah kayak gitu. Oke, thank you Kak Rosita. Oke, jadi hari ini terakhir, jadi kita wrap up sedikit ya. Jadi mulai kita belajar yang basic banget, belajar deskriptif statistik, lalu kita mulai belajar testing hipotesisnya juga,
untuk belajar mensegmentasikan sebuah data. Lalu hari ini kalian mempresentasikan berdasarkan data yang kalian punya. Kita sangat amazed banget dari pertama kalian kumpulin reportnya sampai kemarin week 3 dan week 4 semalam kita lihat, itu hasilnya makin keren. Setiap minggu kalian makin explore lagi, pakai analisis apa ya, pakai ide-nya pakai apa ya, sampai tadi ada yang pakai Google Studio juga. Lalu juga desainnya juga makin bagus, makin detail juga penjelasannya. Jadi saran-saran dari kita itu memang benar-benar diadopsi sama kalian, disesuaikan lagi dengan data yang kalian punya. Oke, selanjutnya Kak Maria, kita ada ini. Jadi kita ada referensi baru nih untuk minggu ini. Jadi kan kalau kemarin-kemarin itu kita referensinya modul, terus ada website juga. Nah kita mau fun sedikit nih. Jadi kita ada rekomendasi film. Filmnya ini mengenai statistik. Tapi seru banget. Jadi ada 2 film. Mungkin nanti next time kita bisa kasih beberapa film lainnya. Jadi yang pertama ada film Moneyball. Jadi Moneyball ini adalah seorang pelatih yang dia ingin menentukan pemain mana yang akan menjadi tim inti di grup tersebut. Jadi ini ada baseball. Nah mereka si Brad Pitt ini dia menggunakan statistik untuk menentukan siapa yang akan menjadi tim inti berdasarkan dari hasil-hasil latihan setiap hari yang dia catat. Lalu yang kedua itu ada film 21. Mungkin bisa di-share ya. Jadi film 21 ini ada sejenis permainan poker mungkin ya. Jadi permainan poker ini kan kalau kita selama ini ya udah main aja pakai feeling, kalau misalnya A nanti kita ngelakuinnya B atau yang lainnya. Tapi si pemenang ini dia menggunakan statistik untuk menentukan kemenangannya dia. Ini menarik banget karena dia kan gak nyangka ada ya orang main poker tuh pakai statistik gitu kan, karena kita selama ini mungkin biasanya main ya udah biasa aja main tanpa terlalu mikir yang gue harus menang nih, itu kan jarang ya. Nah ini dia mengaplikasikan statistiknya tapi dengan dia tujuannya untuk menang dan bisa mendapatkan uangnya gitu. Mungkin kalau teman-teman ada film lain juga mengenai statistik bisa di-share ke kita gitu. In that we trust, all others must bring data. Jadi memang data itu saat ini memang segala-galanya banget. Data analis juga dibutuhkan dimanapun. Kalau pas di awal aku ingat banget ada yang menanya, aku lupa siapa, tapi ada yang menanyakan Kak, kalau statistik itu kerjanya di mana sih? Sebenarnya kerjanya di mana aja. Semua bidang bisa, cuman namanya aja yang beda-beda. Ada yang business statistician, namanya ada yang data analis, ada yang business development. Karena itu sebenarnya basicnya juga mereka pakai statistik. Seperti itu. Mungkin kita bisa isi dulu. Nanti kalau ada saran-saran atau biar nanti kita FGD selanjutnya lebih baik lagi, kita terima dengan baik. Menggunakan FGD-nya. Nanti untuk teman-teman selanjutnya yang akan gabung sama kita juga jadi mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Jadi kalian satu ini akan kami dekat. Thank you so much semua. Tugas-tugasnya udah kita teman-teman nggak ngomongin tugas kita ya dari YouTube kita, dari LinkedIn ataupun dari Instagram. Dan di sini kenapa kita bilangnya ambassador, karena kita pengennya one day nanti teman-teman yang akan sharing ke teman-teman FGD lainnya. Tadi kan ada teman-teman yang kerja di HR, mungkin nanti bisa menceritakan ke teman-teman FGD lainnya kalau HR itu gimana sih kerjanya, apa aja sih skill statistik yang dibutuhkan atau analisis yang dibutuhkan apa aja. Kalau fintech tadi ada Isan, kalau fintech itu lebih kemana sih analisisnya dan lain-lain. Jadi nanti semuanya bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi di YouTube kita, di LinkedIn dan Instagram, atau di-share juga di sosial media kalian mengenai anak data ini ya. Jadi stay connected ya, bukan berarti ini akhir dari segalanya. Kalau misalnya masih mau diskusi tentang banyak hal, silahkan mau perdalam lagi analisis yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Itu boleh banget, nanti bisa kalian publish hasilnya di Medium. Nanti akan kita share juga kutipan-kutipan dari setiap artikel di Medium yang kalian buat.
Oke, see you semuanya. Semoga bermanfaat. Belum sih. Thank you dulu dari kita. Thank you. Jangan lupa untuk follow each other karena ini udah last kelasnya. Kita follow each other ya, bukan follow anak beta doang ya. Mungkin kayak Kak Fauzan, kita ingin say something. Akhirnya aja menunjukkan diri orang yang nggak pernah ini. Kak Fauzan mau menambahkan sesuatu untuk teman-teman? Masih mute-nya. Oke. Udah sih kalau dari saya juga. Makasih semuanya. Jadi udah keren banget. Mesti overall dari week 1, 2, 3, 4 sampai sekarang improvementnya luar biasa. Menurut saya itu masing-masing perubahannya luar biasa, dan di akhir tadi ini kan juga banyak studi kasus yang berbeda yang wah ini kayaknya bisa dibikin masing-masing satu sesi sharing sih nanti minggu depan atau gimana, berkenan satu. Betul, tadi kan jadi cuma 5 menit ya. Kalau bisa lebih kan mungkin tadi bisa di-sharing lagi tentang Google Data Studio, tentang kasusnya, tentang datanya, atau bisa dilanjutkan. Tadi Elvin bisa dilanjutkan. Ido tadi kayaknya juga sebenarnya masih bisa dieksplor lagi, kayak gitu. Misal jadi satu sesi. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusiin lagi ke depan gimana. Harapannya sih dari setelah FGD ini kita masih bisa tetap diskusi, tetap mau minta feedback dan sebagainya, saling sharing. Itu sangat-sangat kita welcome banget kayak gitu. Overall sih seperti itu. Terima kasih atas kesediaan waktunya teman-teman semuanya, atas partisipasinya, atas semuanya. Keren pokoknya kalian. Senang banget sih ngelihat perkembangannya. Keren. Ya, kalau dari aku, jadi kan kita juga menyaksikan ya, maksudnya kalian teman-teman submit setiap minggu gitu. Jadi kita menyaksikan dan kita juga giving feedback, dan dari feedback itu entah kenapa setiap minggunya selalu ada improvement dari teman-teman based on that feedback. Jadi ini senang banget. Semoga memang anak data seperti dari namanya benar-benar bisa jadi ruang buat belajar bersama. Jadi again kita tidak menggurui atau apapun, karena bahkan banyak juga dari kalian yang hebat banget. Bahkan kita merasa lebih di sharing juga gitu. Harapannya seperti yang di-mention tadi, stay connected in Telegram, dan for sure nanti siap-siap bakal kita reach out buat be featured in our YouTube, nanti buat kontak di YouTube. Nggak bakal ribet-ribet, apa yang sudah dilakukan aja gitu, untuk di-sharing aja. Nah terus nanti juga bisa tune in our Instagram. Dari Kak Intan, Kak Rosita ada lagi? Dari Rosita. Kalau dari aku cukup, Hes. Makasih ya. Kita juga banyak belajar ke kalian semua. Oke, Kak Intan ada lagi? Biar kita foto lagi dulu. Ini tadi soalnya Alvin buka kamera soalnya. Yang penting Alvin buka kamera, kita foto. Kamera lagi sedikit. Oke, kita take a picture. Sebentar ya. Oke. 1, 2. Mungkin dari Hesti. Boleh. Saya gaya malah tadi. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Terlalu mengikuti Google ya. Oke. Udah boleh Kak lanjut Kak Intan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini bukan akhir dari semuanya. Kalian masih bisa tetap diskusi sama kita, masih bisa tetap tanya-tanya apapun yang kalian ingin tahu mengenai data itu gimana, mengenai reporting yang baik itu gimana, atau mungkin di pekerjaan ada kendala-kendala yang mungkin bisa kita bantu. Tapi basicnya data ya. Kalau yang lain kita nggak bisa bantu. Thank you so much. Terima kasih juga setiap minggunya udah meluangkan waktu pagi-pagi untuk tetap bergabung sama kita, belajar bersama, diskusi bersama. Semoga bisa menjadi pelajaran baru untuk teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ini buka mute gitu, unmute gitu yourself. Ya, makasih kakak gitu, makasih teman-teman gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Nanti kita bertemu lagi ya. Dadah.
Kasih Farah, satu-satunya wanita. Thank you. Alvin hati-hati di jalan. Isan mandi. Dadah Destar. Ido, semuanya, Dadah. thank you.